Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahi rezeki yang luar biasa ya. Siap-siap, karena kali ini cerita Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang menguji harga diri dan kesabaran seorang istri. Kisah tentang pengkhianatan yang dibungkus dengan rasa malu dan meremehkan. Bayangkan, suami Anda malu mengajak Anda ke acara paling penting di kantornya, hanya karena katanya, Anda tidak pandai dandan. Parahnya lagi, ia malah menggandeng gundiknya, si sekretaris glamor, dan mempertontonkan kemesraan mereka. Tapi mereka tidak tahu. Sang istri, Lia, punya rahasia besar yang lebih mewah dari seluruh gedung kantor mereka. Dan di malam itu, Lia datang bukan untuk menangis, tapi untuk menagih harga diri. Dia akan berdiri di depan semua orang dan berkata, "Aku pemilik resto mewah ini." Apakah Lia berhasil mempermalukan suami dan pelakornya? Apakah harga diri Lia terbayar lunas? Yuk, bantu Momo agar semangat bercerita. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, komen di bawah dengan nama, asal kota, dan ketik hadir. Kita mulai ceritanya. Keheningan di rumah minimalis modern itu selalu terasa seperti kain tebal yang membungkus rahasia, bukan kedamaian. Di satu sisi, ada Lia, yang kesehariannya tampak sederhana. Rambutnya selalu diikat seadanya, wajahnya jarang tersentuh riasan mahal, dan pakaiannya lebih mementingkan kenyamanan daripada mode. Ia adalah definisi istri yang sibuk mengurus rumah tangga, seolah dedikasinya hanya sampai pada kebersihan lantai dan hidangan di meja makan. Hendra, suaminya, seorang manajer di perusahaan properti ternama, seringkali melihat penampilan itu sebagai beban, aib, atau setidaknya, sebagai kegagalan dalam estetika. Di sisi lain, ada Hendra, yang selalu pulang dengan aroma parfum mahal, das yang licin, dan pandangan mata yang terasa asing. Ia adalah pria yang sangat peduli pada citra. Baginya, penampilan adalah segalanya, simbol status, dan kunci menuju lingkaran sosial yang lebih tinggi. Ia selalu menuntut kesempurnaan visual, sebuah standar yang sayangnya tidak pernah bisa dicapai oleh Lia. Ejekan dan cemoohan Hendra terhadap penampilan Lia sudah menjadi menu harian. Disampaikan dengan nada datar namun menusuk, membuat harga diri Lia terkikis sedikit demi sedikit. Suatu sore, sebuah undangan mewah tergeletak di meja marmer ruang tamu. Undangan itu berlapis emas, berukir elegan, dan mencantumkan nama Mr. Mrs. Hendra Dirgantara. Ini adalah undangan untuk acara gala dinner tahunan kantor Hendra, sebuah ajang bergengsi di mana para eksekutif dan pasangan mereka akan berkumpul di salah satu restoran paling eksklusif di kota. Malam itu adalah panggung untuk memamerkan kesuksesan, koneksi, dan, tentu saja, pasangan hidup yang menunjang citra. Hendra pulang malam itu dengan suasana hati yang sangat cerah. Tetapi pandangannya langsung berubah keruh saat melihat Lia sedang menyirami tanaman di teras, hanya mengenakan kaos rumahan yang longgar. "Lia," panggil Hendra, suaranya terdengar dingin dan berjarak. "Lihat ini." Ia mengangkat undangan itu tinggi-tinggi. Acara kantor tahunan, gala dinner. Tempatnya di restoran mahkota, tempatnya para jet set. Bukan warung kaki lima. Lia menghampirinya, senyumnya tulus. "Wah, mewah sekali. Aku sudah lama tidak berdandan, mungkin aku harus beli gaun baru ya, sekalian rias di salon yang bagus." Senyum Lia langsung pada melihat ekspresi Hendra. Suaminya tertawa, tawa yang bukan humor, melainkan sebuah hinaan yang terbungkus rapi. "Gaun baru? Salon yang bagus?" Hendra mengulangi dengan nada mengejek yang sangat jelas. "Lia, sadarlah. Kamu pikir membeli gaun seharga puluhan juta bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu tidak punya selera? Kamu tidak punya sens terhadap kemewahan, dan selamanya hanya akan terlihat seperti pembantu yang pakai gaun mahal." Jantung Lia terasa tertusuk. Kalimat itu bukan yang pertama, tapi entah mengapa kali ini rasanya lebih menyakitkan. "Aku bisa belajar, Hen. Aku istrimu, aku akan berusaha tampil sebaik mungkin untuk mendukungmu di sana." Suara Lia merendah, mencoba mempertahankan sisa-sisa harapannya. Hendra melipat undangan itu dengan kasar dan menyimpannya di saku jas. "Tidak perlu. Semuanya sudah terlambat. Aku tidak mau mengambil risiko."
Aku tidak mau para klien dan atasanku melihat betapa jomplangnya istriku dengan istri eksekutif lainnya. Aku butuh pendamping yang bisa menaikkan martabatku, bukan menjatuhkannya. Ia berjalan menuju kamar, meninggalkan Lia berdiri membeku. Lia berusaha menahan air mata, namun cairan panas itu sudah membasahi pipinya. Ia tidak bisa memahami mengapa suaminya sendiri bisa begitu kejam dan merendahkan dirinya. Ia bukan wanita bodoh. Ia tahu ia punya banyak kelebihan lain. Tapi di mata Hendra, semua itu tidak berarti apa-apa tanpa penampilan luar yang, wah. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Bu Dewi, ibu mertua Lia, datang berkunjung. Kedatangan Bu Dewi selalu menjadi alarm bahaya bagi Lia, karena Bu Dewi adalah replika Hendra dalam hal kesombongan dan penilaian berdasarkan materi. Bu Dewi duduk anggun di sofa, menyesap teh yang dibuat Lia, sambil menatap Lia dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Hendra sudah cerita soal gala dinner itu, Lia? Ya, Bu, jawab Lia pelan. Baguslah dia sadar diri. Kalau kamu yang mendampingi Hendra, dia bisa kehilangan kontrak besar. Kamu tahu kan, di dunia bisnis, istri itu adalah perpanjangan citra suami. Hendra butuh wanita yang elegan, tahu tata krama sosial, dan yang paling penting, pandai bergaul. Lia ingin membela diri, menjelaskan bahwa ia adalah lulusan terbaik di fakultasnya dan menjalankan bisnis catering yang sukses. Walaupun Hendra tidak tahu seberapa suksesnya, tetapi ia memilih diam. Berdebat dengan Bu Dewi hanya akan menambah sakit hati. Oh ya, Hendra sudah memutuskan siapa yang akan mendampinginya, kata Bu Dewi, dengan senyum puas. Sudah sewajarnya dia memilih yang terbaik. Tentu saja, Siska. Nama itu, Siska, membuat napas Lia tercekat. Siska bukan hanya sekretaris pribadi Hendra, tapi juga wanita yang akhir-akhir ini sering disebut-sebut oleh kolega Hendra. Selalu dekat, selalu mendampingi Hendra di berbagai acara. Desas-desus perselingkuhan mereka sudah menjadi rahasia umum. Meskipun Lia selalu menolaknya mentah-mentah di dalam hati. Sekarang, Bu Dewi, ibu mertuanya sendiri, mengonfirmasi kecurigaan terbesarnya. Siska? Maksud ibu, sekretaris Hendra? Tanya Lia, suaranya bergetar. Tentu saja. Siska itu tahu caranya berdandan. Dia tahu bagaimana berbicara dengan istri-istri CEO. Dia cantik, pintar, dan tidak akan membuat Hendra malu, kata Bu Dewi, tanpa sedikit pun empati. Kamu sebaiknya diam di rumah saja. Jaga dapur. Itu sudah paling pantas untukmu. Jangan coba-coba mengganggu acara mereka. Keluarlah. Kamu tidak pantas berada di lingkarannya. Kalimat itu, keluarlah. Kamu tidak pantas, menjadi titik balik. Ini bukan lagi soal penampilan atau riasan. Ini adalah penghinaan telak. Pengkhianatan terbuka yang direstui oleh ibu mertua. Malam itu, saat Hendra kembali dari kantor, Lia menghampirinya. Matanya sudah tidak berair, melainkan memancarkan api yang dingin dan tajam. Kamu akan mengajak Siska ke gala dinner itu? Tanya Lia tanpa basa-basi. Hendra tidak mengelak. Ia justru menyahut dengan sikap arogan. Ya. Dan jangan coba-coba membuat drama. Ini demi karierku. Siska tahu bagaimana bertingkah laku. Dia sempurna untuk acara seperti itu. Kamu hanya akan jadi bayangan gelap yang membuat orang bertanya-tanya. Jadi, perselingkuhan kalian, yang direstui oleh ibu, demi karir, desak Lia. Ini bukan selingkuh, Lia. Ini adalah partnership profesional. Siska tahu dunia ini, kamu tidak. Sekarang, minggir. Aku lelah, jawab Hendra sambil mendorong bahu Lia dan masuk ke kamar mandi. Lia tidak bergerak. Ia berdiri di sana, di tempat yang sama saat ia pertama kali menerima undangan itu. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan mengkristal menjadi satu tekad, membalas. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjaga citra Hendra sebagai istri yang baik dan penurut, sampai lupa bahwa ia sendiri punya citra dan harga diri yang harus diselamatkan. Ia berjalan ke kamar kerjanya, sebuah ruangan yang selalu Hendra anggap sebagai gudang karena isinya hanya laptop dan beberapa berkas. Ia mengunci pintu, menyalakan laptopnya, dan membuka folder tersembunyi yang menyimpan rahasia kekayaannya. Di sana, tertulis jelas, PT Mahakarya Rasa Indonesia,
Mahkota Group. Jaringan restoran mewah yang namanya Hendra sebut-sebut dengan bangga. Lia mengangkat ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah lama ia hafal. Nomor Mila, sahabat karibnya, seorang penata gaya dan desainer ternama. "Mil, aku butuh bantuanmu." Pria itu sudah kelewatan. Dia menantangku. Suara Lia tenang, namun di dalamnya tersimpan janji kehancuran. "Aku mau kau siapkan segalanya. Pakaian, riasan, tatanan rambut. Malam gala dinner itu, aku akan datang. Dan aku akan tunjukkan pada suamiku, siapa sebenarnya wanita yang dia anggap tidak pantas dandan, itu." Setelah menutup telepon, Lia segera menghubungi nomor lain, sebuah kontak yang sangat formal dan profesional. Itu adalah nomor Pak Tito, seorang pengacara andal yang juga merupakan konsultan hukum perusahaannya. "Pak Tito, ini Lia. Rencana yang sudah kita diskusikan setahun lalu, kita laksanakan sekarang. Tolong siapkan surat gugatan cerai, beserta semua dokumen penarikan aset atas nama PT. Saya ingin semua fasilitas yang dipakai Hendra, mobil, kartu kredit perusahaan, dan aset yang masih terikat dengan kontrak bisnis kita, dibekukan atau ditarik pada malam acara itu juga. Ya, di restoran Mahkota. Biar mereka tahu, siapa yang selama ini membiayai kemewahan palsu mereka." Rasa sakit di hati Lia belum hilang. Tetapi kini rasa sakit itu berganti menjadi adrenalin dan tekad. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Ia mungkin tidak pandai berdandan untuk menyenangkan suaminya, tetapi ia sangat pandai membangun kerajaan bisnis rahasia. Malam gala dinner itu, Lia akan datang, bukan sebagai Mrs. Hendra yang memalukan, tetapi sebagai pemilik mahkota yang sesungguhnya. Ia akan menuntut kembali harga dirinya. Keputusan telah dibuat, dan bagi Lia, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kata-kata kasar Hendra dan restu penghinaan dari Bu Dewi telah membakar habis kesabaran terakhirnya. Ia tidak lagi melihat suaminya sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai sebuah masalah bisnis yang harus segera diselesaikan dengan kerugian seminimal mungkin. Kebanyakan wanita mungkin akan menangis, meratap, atau menyerang balik secara emosional, namun Lia adalah seorang ahli strategi. Ia memilih merespons dengan logika, aset, dan hukum. Ia adalah pendiri Mahkota Group, bukan wanita yang bisa dibuang begitu saja ke pojokan. Pagi setelah percakapan malam itu, Lia segera menghubungi Mila. Mila, sahabatnya, yang juga seorang stylist selebriti terkenal, tiba di rumah Lia dengan mata penuh amarah. Mila sudah lama curiga dengan perlakuan Hendra, tetapi ia selalu menghormati permintaan Lia untuk merahasiakan status finansialnya. "Aku tidak percaya dia seberengsek itu, Li. Dan ibunya? Astaga, Bu Dewi memang dari dulu ratu drama dan ratu uang," sembur Mila, memeluk Lia dengan erat. "Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu biarkan mereka menginjak-injakmu?" Lia membalas pelukan itu. "Aku sedang mengumpulkan bukti, Mil. Aku selalu ingin memberinya kesempatan. Tapi kalimat Bu Dewi, keluarlah, kamu tidak pantas. Itu sudah melampaui batas. Aku tidak hanya akan keluar dari rumah ini, tapi aku akan pastikan mereka yang dikeluarkan dari lingkaran yang selama ini mereka nikmati." Mila tersenyum getir. Ia tahu betul betapa cerdas dan terencananya Lia. "Baik. Jadi, rencana operasinya apa? Mau gaun seperti apa? Tema balas dendammu bagaimana? Diva? Queen? Atau cold-blooded CEO?" Lia menarik napas, matanya memancarkan ketenangan seorang jenderal yang siap berperang. "Aku tidak mau terlihat seperti wanita yang baru saja dirias. Aku mau terlihat seperti aku yang sebenarnya, versi terbaik. Gaun yang elegan, berkelas, tidak terlalu terbuka, tapi memberikan aura kekuasaan. Ingat, Mil, aku bukan datang sebagai tamu Hendra. Aku datang sebagai pemilik restoran Mahkota." Mila manggut-manggut. Dimengerti. Gaun yang mencerminkan kekayaan tanpa perlu berteriak. "Aku akan kerahkan tim terbaikku. Dalam 3 hari ke depan, kamu hanya fokus pada mental dan Pak Tito. Biar urusan penampilan jadi urusanku." Sore itu, Bu Dewi datang lagi. Kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa Siska, sekretaris Hendra, yang tampil sangat mencolok dengan gaun ketat dan riasan tebal, seolah ingin segera mengumumkan kemenangannya. "Lia,
Kemari sebentar. Ada yang perlu kamu pelajari, panggil Bu Dewi dengan nada memerintah. Lia keluar dari dapur, tangannya masih beraroma masakan. Kontrasnya begitu mencolok dengan Siska yang duduk santai sambil memainkan rambutnya. Siska ini sudah aku anggap seperti anak sendiri, kata Bu Dewi, memeluk Siska dengan bangga. Lihat dia, Lia. Coba kamu perhatikan cara dia berpakaian, cara dia membawa diri. Kamu harusnya bisa begini. Jangan cuma bisa berkutat di dapur saja. Siska tersenyum sinis. Iya, Bu. Lia, kamu tahu, Hendra sering bilang kalau dia malu setiap kali ada acara kantor yang harus membawa pasangan. Dia selalu menolak promosi karena takut rekan-rekannya tahu dia punya istri seperti kamu. Lia menatap Siska lurus di mata, senyumnya tipis dan dingin. Begitu? Kasihan sekali suamiku harus berkorban sebesar itu demi karirnya. Ya? Bu Dewi tertawa renyah, mengira Lia sudah pasrah. Makanya, Lia, besok malam di gala dinner itu, biar Siska yang mendampingi Hendra. Siska sudah menyiapkan gaunnya yang seharga 2 kali lipat gajimu setahun. Kamu urus saja rumah, dan jangan sampai kamu membuat masalah, apalagi muncul di sana. Ingat, keluarlah. Kamu tidak pantas. Siska menambahkan dengan nada merendahkan. Betul, Lia. Restoran mahkota itu sangat eksklusif. Kamu pasti tidak akan nyaman. Biar kami saja yang menjaga nama baik Hendra. Lia mengambil keputusan untuk tidak membantah. Ia membiarkan mereka menikmati ilusi kemenangan mereka. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya tidak akan mengganggu acara Hendra dan Siska. Jawaban Lia yang terlalu pasrah justru membuat Bu Dewi dan Siska puas dan semakin meremehkan. Mereka tidak tahu, Lia sebenarnya sedang mengendalikan perahu itu untuk menabrak gunung es. Setelah Bu Dewi dan Siska pergi, Lia segera berkonsentrasi pada langkah selanjutnya, eksekusi hukum. Ia harus memblokir semua celah. Lia kemudian menemui Pak Tito di kantornya. Pak Tito adalah seorang pengacara senior yang tahu persis seberapa besar kekayaan Lia. Ia adalah satu-satunya orang, selain Mila, yang tahu bahwa Hendra dan Bu Dewi hidup dalam gelembung kemewahan palsu yang didanai oleh Lia. Mobil mewah Hendra, cicilan rumah yang selalu ia banggakan, bahkan kartu kredit, perusahaan, Hendra, semuanya terkoneksi langsung dengan rekening mahkota grup milik Lia. Semua dokumen sudah siap, Bu Lia. Gugatan cerai dengan bukti pengkhianatan yang kuat, serta surat kuasa penarikan aset. Saya sudah menyiapkan tim eksekusi untuk bertindak tepat pukul 8 malam di lokasi. Semua aset fisik Hendra yang terkait dengan mahkota grup akan ditarik malam itu juga, jelas Pak Tito sambil menyerahkan berkas tebal. Lia membaca berkas itu dengan teliti, tatapannya tidak goyah. Pastikan semua berjalan mulus, Pak Tito. Saya ingin pengungkapan kepemilikan restoran menjadi puncak dari penghinaan mereka. Mereka harus tahu siapa yang mereka injak-injak. Tentu, Bu Lia. Tapi apakah Bu Lia yakin tidak akan ada gejolak di acara penting seperti itu? Tanya Pak Tito hati-hati. Gejolak itu justru yang saya inginkan, Pak. Saya ingin seluruh kolega kantor Hendra menjadi saksi bisu kehancuran citra palsunya. Jika dia malu dengan istri yang tidak pandai dandan, biarkan dia menanggung malu yang jauh lebih besar, karena menjadi pria yang tidak punya apa-apa selain pakaian di badannya. Jawab Lia. Lia menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kesunyian. Ia memasak seperti biasa, membersihkan rumah seperti biasa, tetapi pikirannya sibuk dengan perhitungan bisnis dan persiapan mental. Ia tidak membeli gaun di butik, melainkan diimpor khusus oleh Mila dari Paris. Bukan gaun yang norak, melainkan gaun haute couture yang sederhana, elegan, dan harganya sebanding dengan gaji Hendra selama 5 tahun. Riasan yang disiapkan Mila bukan untuk mengubahnya menjadi orang lain, tetapi untuk menonjolkan kecantikan alaminya, kecantikan yang selama ini tertutup oleh peran istri rumahan yang sederhana. Semua persiapan dilakukan secara rahasia. Lia menggunakan pintu belakang, menyamar dengan topi dan kacamata besar setiap kali bertemu Mila dan Pak Tito, memastikan Hendra tidak mencium gelagat apapun. Hendra sendiri sibuk memanjakan Siska, membelikannya perhiasan dan mengajarinya tentang etiket sosial, tanpa menyadari bahwa ia sedang menghias gundiknya dengan uang yang sebenarnya milik istrinya yang ia hina. Malam terakhir sebelum gala dinner, Hendra bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Lia.
Ia sibuk menelpon Siska, membicarakan detail acara dan gaun yang akan mereka kenakan. Lia mendengar semuanya dari kamar sebelah, tetapi ia tidak lagi merasa sakit. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi kekuatan. Lia tahu persis apa yang akan terjadi. Hendra dan Siska akan memasuki restoran dengan penuh percaya diri, memamerkan kemesraan palsu mereka di depan semua orang. Mereka akan tertawa di atas penderitaan Lia. Mereka akan merasa berhasil mengusir Lia dari lingkaran sosial Hendra. Tapi mereka salah. Malam itu, bukan hanya gaun dan riasan yang akan Lia kenakan. Ia akan mengenakan mahkota kekuasaan yang sesungguhnya. Ia akan mengubah malam yang seharusnya menjadi panggung kemuliaan Hendra, menjadi panggung kehancuran yang tak terlupakan. Lia tersenyum, senyum seorang wanita yang siap mengubah kutukan. Keluarlah. Kamu tidak pantas, menjadi deklarasi kemenangan yang sangat mahal harganya. Malam yang dinanti-nantikan tiba. Di luar, langit malam tampak gelap dan sunyi, tetapi di balik pintu rumah Lia dan Hendra, ada gejolak yang jauh lebih besar dari badai. Hendra, dengan setelan jas tuxedo hitam yang tampak mahal, sibuk mondar-mandir. Ia tampak gembira sekaligus tegang, karena malam ini adalah pembuktian citra dirinya di mata rekan-rekan bisnis. Ia tidak henti-hentinya menyemprotkan parfum, memastikan setiap helai rambutnya jatuh sempurna. Di kamarnya, Lia melihat bayangan Hendra di cermin. Hendra bahkan tidak repot-repot bertanya bagaimana kabar Lia, atau apa yang akan Lia lakukan malam itu. Baginya, Lia sudah dipastikan terkurung di rumah, menjalankan perannya sebagai istri yang terhina dan penurut, seperti yang telah diperintahkan Bu Dewi. Hendra menelepon Siska. Nada bicaranya sangat mesra, jauh berbeda dari nada dingin yang selalu ia gunakan untuk berbicara dengan Lia. Sayang, kamu sudah di sana? Aku sudah siap. Aku akan menjemputmu sekarang. Jangan lupa, kita harus tampil paling mencolok malam ini. Lia mendengarkan setiap kata dengan saksama. Kata-kata mesra Hendra tidak lagi melukai, tetapi memperkuat tekadnya. Ia melihat jam di dinding, pukul 18. Hendra akan berangkat sebentar lagi untuk menjemput Siska. Tepat pukul 18.30, Hendra keluar dari rumah. Dia mengunci pintu dari luar, tindakan yang sengaja ia lakukan untuk memastikan Lia tidak bisa keluar dan mempermalukannya. Senyum puas terukir di wajahnya saat mobil mewahnya melaju meninggalkan pelataran. Ia merasa telah sukses mengendalikan situasi dan menyingkirkan masalah bernama Lia. 5 menit setelah mobil Hendra menghilang dari pandangan, suasana di dalam rumah berubah drastis. Lia, yang tadinya hanya mengenakan daster rumahan, bergerak cepat. Ia tidak panik menghadapi pintu yang terkunci. Menggunakan kunci cadangan yang ia simpan rapi di balik bingkai foto, Lia membuka pintu dan segera bergerak ke garasi tersembunyi. Hendra tahu Lia punya satu mobil City Car tua yang ia gunakan untuk berbelanja, tetapi ia tidak pernah tahu bahwa di balik gudang penyimpanan perkakas, Lia memiliki akses ke garasi yang terhubung dengan rumah tetangga, garasi yang khusus ia gunakan untuk mobil-mobil koleksi pribadinya. Di sana, sudah menunggu Mila. Mila tidak sendirian. Ia ditemani oleh 2 asistennya yang membawa kotak-kotak besar berisi gaun, sepatu, dan peralatan rias. Gila, Lee. Aku tidak percaya kita melakukan ini seperti misi mata-mata, bisik Mila sambil tertawa tertahan, segera menarik Lia ke dalam garasi yang sudah disulap menjadi ruang ganti mini. Mereka yang memulainya, Mil. Aku hanya menyelesaikan drama yang mereka ciptakan, jawab Lia, matanya penuh determinasi. Proses transformasi dimulai dengan cepat dan profesional. Mila dan timnya bekerja seperti mesin. Mereka tidak berusaha mengubah Lia menjadi orang lain, tetapi mengangkat Lia, pemilik mahkota grup, yang selama ini tersembunyi. Riasan yang diaplikasikan tipis, namun berhasil menonjolkan fitur wajah Lia yang elegan dan cerdas. Rambut Lia yang biasanya diikat asal, kini ditata menjadi sanggul modern yang anggun. Gaun yang dipilih Mila adalah gaun panjang berwarna midnight blue, dengan potongan alain yang sederhana namun terbuat dari sutra terbaik. Gaun itu tidak memiliki payet atau hiasan mencolok, namun tekstur dan jatuhnya kain sudah berteriak, kemewahan tanpa perlu pamer. Begitu Lia mengenakan gaun itu, aura yang terpancar sangat berbeda. Ia bukan lagi istri yang takut dikeluarkan, melainkan wanita berkuasa yang siap mengambil alih panggung. Ini dia, Ratu Mahkota, seru Mila kagum.
Hendra pasti akan jantungan saat melihatmu. Siska akan terlihat seperti pembantu yang mengenakan gaun pinjaman di sampingmu. Lia menatap bayangannya di cermin. Ia tersenyum, bukan senyum kepuasan, melainkan senyum kebenaran yang terungkap. Bukan hanya penampilanku, Mil. Aku ingin Hendra sadar bahwa bukan dia yang malu punya istri sepertiku, tapi aku yang malu punya suami sepertinya. Tepat pukul 19.30, Lia dan Mila meninggalkan garasi melalui pintu rahasia. Di luar, sudah menunggu sebuah mobil mewah hitam dengan kaca gelap, dikemudikan oleh sopir pribadi Lia. Mobil itu meluncur menuju restoran mahkota. Sementara itu, di dalam restoran mahkota, suasana gala dinner sudah ramai. Hendra dan Siska menjadi pusat perhatian. Siska, mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat, terlihat sangat berusaha menarik perhatian. Hendra, bangga menggandeng Siska, berjalan berkeliling, menyapa atasan dan kolega. Cantik sekali Siska. Jauh lebih berkelas dari istrimu, bisik salah satu rekan Hendra. Hendra tersenyum lebar. Tentu saja. Lia? Dia lebih baik di rumah mengurus dapur. Dia tidak cocok dengan suasana seperti ini. Siska tertawa kecil, menikmati peran barunya sebagai pendamping resmi. Mereka berdua menikmati ilusi kemenangan mereka, tidak menyadari bahwa waktu mereka tinggal menghitung menit. Tiba-tiba, ponsel Hendra bergetar. Sebuah notifikasi aneh muncul. Itu adalah pesan dari bank dan perusahaan kartu kredit, bertubi-tubi masuk. Apa ini? Hendra mengerutkan kening. Kartu kreditmu tidak bisa digunakan, Siska? Siska terkejut. Tidak mungkin, Hani. Aku baru saja menggeseknya untuk membeli wine termahal, tapi ditolak. Hendra mencoba menghubungi banknya, tetapi sambungan terputus-putus. Ia mulai gelisah. Kejadian itu terasa janggal, tetapi ia segera menepisnya. Ia tidak tahu, di saat yang sama, tim Pak Tito sudah mulai bergerak, membekukan semua aset yang terhubung dengan mahkota grup milik Lia. Tepat pukul 20, mobil Lia berhenti di depan restoran mahkota. Lia turun dari mobil, dengan penampilan yang begitu memesona, semua orang di luar restoran menoleh. Lia berjalan dengan anggun, ditemani Mila, menuju pintu utama. Di dalam, Hendra dan Siska sedang di tengah-tengah pidato CEO perusahaannya. Mereka terlihat sangat bangga. Tiba-tiba, pintu besar restoran terbuka. Cahaya dari luar menyinari sosok Lia yang berdiri tegak di ambang pintu. Suara musik latar yang riuh seketika meredup. Bisikan heboh menyebar cepat di antara para tamu. Mereka semua terkesima. Mereka tahu itu adalah istri Hendra, Lia, tetapi aura yang dipancarkan wanita di pintu itu adalah aura yang asing, penuh percaya diri dan kekuasaan. Keterkejutan Hendra sangat nyata. Ia sedang tertawa bangga, tetapi tawa itu langsung terhenti di tenggorokannya. Matanya melebar, seolah melihat hantu. Ia melihat Lia, istrinya, yang katanya tidak pantas berdandan, kini berdiri bak seorang ratu. Gaunnya, tatanan rambutnya, kalung berlian yang melingkari lehernya, semuanya memancarkan kekayaan otentik yang jauh melampaui usaha keras Siska. Siska yang berdiri di samping Hendra, wajahnya langsung pucat pasi. Ia menyadari kualitas gaun yang dikenakan Lia, ia tahu itu bukan gaun biasa. Rasa percaya dirinya yang tadinya meluap, seketika menguap digantikan rasa terancam. Lia tidak berjalan ke arah Hendra. Ia justru berjalan lurus ke arah panggung, tempat di mana CEO dan para petinggi perusahaan Hendra berada. Mereka semua menyambut Lia, bukan dengan sapaan basa-basi, melainkan dengan hormat yang mendalam. Hendra mencoba berbisik panik kepada Siska, kenapa dia ada di sini? Siapa yang mengundangnya? Bukankah dia dikunci di rumah? Sebelum Siska sempat menjawab, Lia sudah mengambil alih mikrofon. Ia memegang benda itu dengan tenang, menatap lurus ke arah Hendra dan Siska. Kepanikan di hati Hendra semakin membesar. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Malam ini, ia tidak hanya akan kehilangan citra, tetapi juga segalanya yang selama ini ia banggakan. Malam pelarian Lia dari rumah hanyalah awal dari keterkejutan terbesar dalam hidup Hendra. Keheningan yang mencekam menyelimuti Grand Ballroom restoran mahkota. Semua mata tertuju pada Lia, yang kini berdiri di atas panggung, menggenggam mikrofon dengan elegan.
Ia tidak perlu berteriak. Ketenangannya sudah menjadi teriakan yang paling keras. Hendra dan Siska berdiri mematung di tengah kerumunan. Ekspresi wajah mereka campuran antara kepanikan yang membeku dan kebingungan yang memalukan. Mereka tidak hanya terkejut melihat penampilan Lia, tetapi juga terintimidasi oleh sambutan hormat yang diterima Lia dari para petinggi perusahaan, termasuk CEO Hendra sendiri, yang baru saja menyalaminya. Hendra mencoba berbisik pada Siska, ini pasti salah. Mungkin dia hanya kenal salah satu dari mereka. Cepat, Siska, pura-pura tidak kenal dia, atau suruh dia turun. Namun, kaki Hendra seolah terpaku pada lantai marmer. Ia merasakan tatapan tajam dari puluhan kolega, yang kini mulai berbisik-bisik, tidak hanya membahas kecantikan mendadak Lia, tetapi juga kegugupan yang tidak biasa dari Hendra dan Siska. Lia memulai bicara, suaranya lembut, namun menggema jelas di seluruh ruangan. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara yang sungguh luar biasa ini. Saya merasa terhormat bisa berada di sini. Hendra menarik napas lega. Ia berpikir, mungkin Lia hanya ingin menyapa atau menyampaikan ucapan selamat datang sebagai istri salah satu manajer. Lihat, Siska, dia hanya ingin mencoba gaun barunya. Bisik Hendra, berusaha mengendalikan detak jantungnya yang bergemuruh. Namun, senyum Lia seketika berubah, dari keramahan menjadi ketegasan. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum Bapak Ibu sekalian melanjutkan menikmati hidangan malam ini. Malam ini, perkenankan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Lia. Dan sebagai salah satu dari kami, saya ingin menyambut kalian semua ke tempat yang sangat spesial ini. Apa maksudnya? Salah satu dari kami? Siska mendesis ke Hendra. Dia gila, Hen. Suruh dia turun sekarang sebelum dia membuat malu. Hendra, didorong rasa takut kehilangan muka, melangkah maju. Lia, cukup. Turun sekarang juga. Teriak Hendra, suaranya sedikit pecah. Lia mengabaikan teriakan suaminya. Ia menatap lurus ke arah Hendra, seolah Hendra adalah titik kecil di kejauhan. Saya melihat ada kegaduhan kecil di sana, ujar Lia, menyindir. Namun, saya tidak punya waktu untuk drama. Saya hanya ingin mengkonfirmasi satu hal. Restoran ini, tempat acara gala dinner eksklusif kalian malam ini diselenggarakan, adalah salah satu properti di bawah naungan perusahaan saya. Perusahaan saya, Mahkota Group. Bagaikan ledakan senyap, pengakuan itu menyebar dengan cepat. Keheningan total kembali terjadi, jauh lebih pekat dari sebelumnya. Hendra terhuyung mundur. Siska menutupi mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak lebar. Mahkota Group. Itu salah satu jaringan restoran terbesar di Asia Tenggara, bisik seorang direktur kepada rekannya. Dan wanita itu, Lia, istri Hendra, tapi dia selalu terlihat sederhana. Lia melanjutkan, suaranya kini penuh otoritas. Beberapa dari kalian mungkin mengenal saya sebagai ibu rumah tangga yang sederhana, yang dianggap tidak pandai dandan, dan tidak pantas hadir di tempat seperti ini. Tapi, ya, saya Lia, CEO dari Mahkota Group, dan selamat datang di restoran saya. Kepada hadirin, Lia menunjukkan proyeksi digital di layar besar yang memperlihatkan logo Mahkota Group, diikuti dengan foto-foto Lia yang sedang meresmikan berbagai cabang restoran, lengkap dengan berita di media bisnis terkemuka. Bukti itu tak terbantahkan. Dalam hitungan 10 menit menegangkan itu, citra Hendra runtuh total. Ia yang selama ini menyombongkan gajinya, mobilnya, dan lingkaran sosialnya, kini berdiri di tempat yang dimiliki oleh istrinya yang ia hina. Ironisnya, pesta yang ia gunakan untuk memamerkan gundiknya, justru diadakan di atas tanah istrinya. Hendra, yang kini wajahnya sepucat kertas, mencoba meredam keadaan. Lia, apa-apaan ini? Ini pasti salah paham. Hentikan lelucon ini. Ia berjalan cepat ke arah panggung, berusaha merebut mikrofon dari tangan Lia. Namun, sebelum Hendra mencapai tangga panggung, sebuah suara bariton yang tegas terdengar dari belakang. Mohon maaf, Tuan Hendra. Saya rasa Anda perlu mendengarkan semua ini. Yang berbicara adalah Pak Tito, yang kini muncul dari pintu samping, didampingi oleh 2 pengawal berbadan tegap dan seorang jurusita. Kehadiran Pak Tito, pengacara yang sangat terkenal di dunia korporat,
memperjelas bahwa ini bukan lelucon, melainkan masalah hukum yang serius. Perkenalkan, saya Pak Tito, pengacara pribadi Bu Lia sekaligus konsultan hukum Mahkota Group, kata Pak Tito, mengambil alih panggung dan menunjukkan sebuah berkas resmi. Saya di sini atas kuasa penuh dari klien saya, Bu Lia, untuk melaksanakan tindakan hukum yang telah lama tertunda. Pak Tito menatap tajam ke arah Hendra. Tuan Hendra, mohon perhatikan. Saat ini, semua fasilitas yang Anda nikmati, mobil sedan mewah Anda, kartu kredit, perusahaan Anda, dan cicilan rumah yang Anda tempati, semuanya dibekukan dan ditarik kembali. Alasannya sederhana. Semua aset tersebut terdaftar atas nama anak perusahaan Mahkota Group, yang mana pemiliknya adalah Bu Lia. Tidak mungkin. Mobil itu milikku. Aku yang membayarnya. Teriak Hendra, suaranya histeris, membuat gemuruh yang memudar di antara tamu kembali riuh. Pak Tito tersenyum sinis. Anda membayar cicilan, Tuan Hendra, dengan gaji Anda. Tapi perlu Anda ketahui, gaji Anda selama setahun hanya mampu menutupi kurang dari 10% dari total nilai aset yang telah kami investasikan di sana. Selama ini, Mahkota Group yang menanggung sisanya sebagai biaya operasional. Siska, yang mendengar pengungkapan ini, mendadak menjauh dari Hendra. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sedang menggandeng seorang eksekutif kaya, melainkan seorang pria yang selama ini hidup dari kemurahan hati istrinya yang kini dihinanya. Lia, yang kini berdiri di samping Pak Tito, menatap Hendra dengan rasa kasihan yang dingin. Kamu malu punya istri yang tidak pandai dandan. Hen? Aku lebih malu punya suami yang ternyata tidak punya apa-apa. Seluruh kemewahan yang kamu pamerkan, termasuk kemampuanmu untuk mentraktir Siska di tempat-tempat mahal, semuanya berasal dari pembantu yang pakai gaun mahal ini. Lia memberikan isyarat. Tim jurusita bergerak cepat. Mereka menyerahkan surat penarikan kepada Hendra, dan mulai menyita barang-barang Hendra yang ada di dalam mobilnya. Tak lama kemudian, mobil mewah Hendra yang terparkir di depan restoran ditarik oleh mobil derek, disaksikan oleh para valet dan tamu yang baru datang. Hendra ambruk, lututnya lemas. Harga dirinya, karirnya, dan kekayaannya, semuanya lenyap dalam 10 menit menegangkan. Gemuruh yang memudar di ruangan itu kini digantikan oleh bisikan penghakiman, memperjelas bahwa sandiwara Hendra telah berakhir. Kehancuran itu terasa pahit, jauh lebih dingin daripada udara malam. Di tengah riuhnya bisik-bisik dan kamera ponsel yang merekam setiap detik insiden, Hendra berdiri terpaku, wajahnya sudah tidak memiliki warna. Ia bukan lagi eksekutif yang arogan, melainkan pria yang baru saja telanjang di depan kerumunan. Seluruh teman kantornya, yang tadinya memuji-muji mobilnya, kini menjadi saksi penarikan paksa aset yang ia banggakan. Sementara itu, Siska sudah mundur beberapa langkah, menjaga jarak seolah Hendra adalah sumber penyakit menular. Di atas panggung, Lia dan Pak Tito menyelesaikan formalitas mereka dengan tenang. Lia memandang Hendra, tanpa amarah, hanya kekosongan yang menyesakkan. Aku sudah selesai di sini, ucap Lia melalui mikrofon, nadanya kini melunak, namun efeknya mematikan. Saya minta maaf kepada para hadirin karena telah mengganggu acara kalian. Silakan nikmati sisa malam ini di restoran saya. Dan untuk Hendra, Lia menoleh, surat cerai akan menyusul di meja kerjamu, jika kamu masih punya meja kerja besok. Lia turun dari panggung, tidak menoleh lagi ke arah Hendra. Ia berjalan keluar restoran dengan anggun, dikawal oleh Mila dan sopirnya. Kepergian Lia meninggalkan lubang hitam yang menghisap semua kehormatan Hendra. Hendra mencoba memegang tangan Siska. Siska, katakan sesuatu. Ini semua palsu, kan? Katakan pada mereka. Siska menepis tangan Hendra. Sorot matanya kini penuh penghinaan. Palsu? Mobilmu baru saja ditarik di depan mata semua orang. Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu manajer sukses. Ternyata kamu hanya menumpang hidup pada istrimu yang kamu hina. Aku tidak mau ada urusan dengan pria bangkrut. Siska segera berbalik dan berjalan cepat meninggalkan ballroom, meninggalkan Hendra sendirian di tengah cemoohan kolega. Hendra kini menjadi tontonan, dikelilingi oleh tatapan sinis. Manajer seniornya menghampiri dengan ekspresi murka. Hendra, kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga perusahaan. Menggunakan aset yang sebenarnya milik perusahaan lain?
Dan ini semua terjadi di acara gala dinner? Besok, kamu urus administrasi pemecatanmu. Hendra terhuyung keluar dari restoran mahkota, berjalan kaki di sepanjang trotoar. Dinginnya malam tidak sebanding dengan dinginnya kenyataan yang menghantamnya. Ia tidak punya mobil, ia tidak punya kartu kredit, dan ia tidak punya pekerjaan. Ia hanya punya satu tempat tujuan, rumahnya, atau lebih tepatnya, rumah Lia. Keesokan paginya, kekacauan yang terjadi di restoran mahkota sudah menjadi berita panas di kalangan korporat. Gosip itu menyebar cepat, merusak total reputasi Hendra. Sementara itu, Bu Dewi terbangun di pagi hari dengan suasana hati yang ceria. Ia sudah membayangkan betapa gemilangnya penampilan Hendra dan Siska di pesta tadi malam. Ia segera menelepon Hendra. Hendra, bagaimana pestanya? Apakah Siska sukses membuat semua orang iri? Aku yakin Lia pasti menangis di rumahnya, menyadari betapa jauh kelasnya dibandingkan Siska, kata Bu Dewi dengan nada puas. Namun, jawaban Hendra terdengar putus asa. Bu, aku diusir dari kantor. Mobilku ditarik. Semua kartuku diblokir. Aku tidak punya apa-apa lagi, Bu. Bu Dewi tertawa keras, mengira Hendra sedang melucu. Jangan bercanda. Memangnya siapa yang berani menarik mobilmu? Itu mobil mewah, Hen. Lia, Bu. Istriku. Dia pemilik Mahkota Group. Restoran tempat kita berpesta malam itu, dia pemiliknya. Dan semua yang kita miliki selama ini adalah miliknya. Suara Hendra pecah. Bu Dewi terdiam. Kesenangannya lenyap, digantikan rasa takut yang dingin. Ia segera bergegas ke rumah Lia. Ia menemukan Lia sedang duduk tenang di ruang tamu, sudah berganti pakaian menjadi kemeja putih sederhana, tampak lebih santai dari sebelumnya. Di samping Lia duduk Pak Tito, dengan berkas-berkas di tangannya. Lia, apa-apaan ini? Kamu main drama apa lagi? Tidak lucu, teriak Bu Dewi, amarahnya menutupi rasa takutnya. Lia menatap Bu Dewi, ekspresinya datar. Saya tidak main drama, Bu. Saya hanya menuntut hak saya. Saya minta Ibu ingat kata-kata Ibu sendiri. Keluarlah. Kamu tidak pantas. Nah, sekarang saya yang meminta, silakan Ibu dan Hendra keluar dari rumah ini. Ini rumah anakku, seru Bu Dewi. Pak Tito segera menyela. Maaf, Bu Dewi. Berdasarkan sertifikat kepemilikan yang ada di tangan saya, rumah ini dibeli dan dicicil sepenuhnya atas nama PT Mahkota Group, yang mana Bu Lia adalah pemegang saham mayoritas. Hendra hanya tercantum sebagai penghuni. Anda berdua tidak memiliki hak hukum atas properti ini lagi. Tidak mungkin. Aku yang memilih cat temboknya. Aku yang menanam bunga mawar di taman. Bu Dewi histeris, menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini adalah ilusi yang didanai oleh menantu yang ia hina. Betul, Bu, kata Lia. Dan saya sudah memberikan Anda waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda dan Hendra. Setelah itu, tim saya akan mengambil alih. Bu Dewi menoleh ke Hendra yang kini duduk lemas di sofa. Hendra, kamu bilang kamu yang bayar semua ini. Kamu berbohong pada ibumu sendiri. Aku tidak tahu, Bu. Dia tidak pernah bilang. Hendra menangis terseduh-seduh, menyadari betapa bodohnya ia membuang berlian demi sepotong kaca. Ia menyesal telah meremehkan istrinya. Lia berdiri. Saya sudah selesai, Pak Tito. Silakan selesaikan sisanya. Lia berjalan ke pintu, lalu berhenti. Ia menoleh ke Hendra dan Bu Dewi yang kini tampak tua dan tak berdaya. Kalian meremehkan saya karena saya tidak pandai dandan. Saya harap kalian sadar, penampilan luar bisa dibeli, tapi kehormatan dan kecerdasan tidak. Kalian bisa menyita waktu saya, tapi kalian tidak akan pernah bisa menyita aset saya. Lia pun melangkah keluar dari rumah itu. Ia meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu untuk memulai kehidupan barunya. Ia tidak pergi dalam keputusasaan, melainkan dalam kemunculan dari balik sunyi yang penuh kemenangan, meninggalkan Hendra dan Bu Dewi dalam kekacauan penyesalan dan kemiskinan yang baru mereka sadari. Kekacauan di rumah Lia dan Hendra segera diikuti oleh keheningan yang mematikan. Hendra dan Bu Dewi hanya memiliki beberapa koper lusuh berisi barang-barang pribadi mereka. Mereka telah diusir, bukan oleh musuh,
melainkan oleh wanita yang mereka anggap tidak berarti dan hanya pantas mengurus dapur. Hendra, yang sehari sebelumnya masih mengenakan jas mahal dan memamerkan jam tangan mewah, kini hanya mengenakan kaos kumal, duduk termenung di sebuah kamar kontrakan kecil yang berhasil ia sewa dengan sisa uang tunai yang tersisa. Bu Dewi tidak berhenti menyalahkan Hendra. "Kamu. Semua ini gara-gara kamu. Kenapa kamu bodoh sekali tidak tahu kalau istrimu itu CEO rahasia? Kita sudah hidup enak, dan sekarang kita harus tinggal di tempat sempit seperti ini," teriak Bu Dewi. Air matanya kini bukan lagi drama, melainkan tangisan penyesalan yang tulus karena kehilangan kemewahan. Hendra hanya diam, pikirannya diselimuti kabut penyesalan dan ketakutan. Ia bukan hanya kehilangan aset material, tetapi juga masa depannya. Citranya di kalangan kolega dan atasannya hancur berkeping-keping. Tepat saat Hendra sedang merenungi nasibnya, sebuah amplop besar berlogo perusahaan properti tempat ia bekerja, diselipkan dari bawah pintu kontrakan. Amplop itu bukan berisi gaji atau pesangon, melainkan sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh Departemen Hukum perusahaan. Hendra membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya membenarkan ketakutan terbesarnya, ia dipecat secara tidak hormat. Namun, yang lebih mengerikan, surat itu juga mengumumkan bahwa perusahaan telah memulai audit internal menyeluruh terhadap semua proyek yang pernah ditangani Hendra selama 2 tahun terakhir. Sehubungan dengan terkuaknya dugaan penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai prosedur, serta pelanggaran etika dan moral yang disaksikan publik, perusahaan telah memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tidak hormat. Selain itu, berdasarkan laporan kecurangan dan potensi kerugian finansial yang timbul dari proyek-proyek yang Anda tangani, kami akan melakukan audit internal. Kami meminta Anda kooperatif dan siap menghadapi konsekuensi hukum jika ditemukan adanya penyimpangan. Hendra menjatuhkan surat itu. Bukan hanya karena ia dipecat, tetapi karena kata-kata, laporan kecurangan dan potensi kerugian finansial, menusuk langsung ke titik terlemahnya. Hendra memang tidak sepenuhnya bersih. Selama masa jabatannya, ia sering memanipulasi laporan biaya operasional dan menyetujui kontrak dengan supplier tertentu yang memberinya komisi gelap, terutama pada proyek-proyek besar yang ia tangani. Ia merasa aman karena Lia, yang ia anggap bodoh, tidak akan pernah tahu-menahu soal bisnis. Namun, Hendra tidak tahu bahwa laporan kecurangan dan potensi kerugian finansial itu bersumber dari data yang sangat spesifik, data yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu di lingkaran atas perusahaan. Ia tidak menyadari bahwa sebelum Lia melancarkan serangan di gala dinner, Pak Tito telah bekerja di balik layar, menggunakan koneksi dan informasinya untuk mengarahkan perusahaan Hendra agar mencium adanya penyimpangan. Lia tahu, untuk menjamin kehancuran total Hendra, ia harus menghancurkan fondasi profesionalnya, bukan hanya pernikahannya. Sementara Hendra tenggelam dalam ketakutan akan penjara, Lia berada di kantornya yang mewah, di puncak gedung pencakar langit. Ia sedang mengadakan rapat darurat dengan Pak Tito dan Mila, bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk mengamankan posisi bisnisnya. "Bu Lia, Hendra sudah dipecat, dan proses audit internal sedang berjalan. Ini akan memakan waktu, tapi hampir pasti dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di sektor ini lagi," lapor Pak Tito. Siska juga dipecat dari posisinya dan reputasinya hancur. Tidak ada lagi yang mau mendekati Hendra. Lia mengangguk. "Bagus. Kita harus pastikan Hendra tidak bisa menggunakan celah apapun untuk menyeret perusahaan saya ke dalam masalah hukum. Dia mungkin putus asa dan mencoba menyerang balik." "Semua sudah diantisipasi, Bu. Dokumen gugatan cerai sudah dikirimkan dan akan segera diproses di pengadilan. Gugatan itu juga mencakup tuntutan ganti rugi atas kerugian non-material akibat perlakuan KDRT verbal dan perselingkuhan," tambah Pak Tito. Mila, yang duduk di samping Lia, tampak lebih fokus pada penampilan Lia. "Li, kamu luar biasa di pesta itu. Sekarang, dengan reputasimu yang terangkat sebagai CEO yang tegas, aku rasa ini saatnya mahkota grup go public dengan identitasmu. Dunia harus tahu kamu siapa." Lia menatap keluar jendela, memandang cakrawala kota yang tampak seperti berada di bawah kendalinya. "Tentu saja, Mil. Aku menyembunyikan identitasku bukan karena malu, tapi karena ingin menjaga privasi dan menghindari orang-orang yang hanya mengincar uang. Tapi sekarang, identitasku adalah senjata. Kita akan membuat pengumuman resmi. Ini adalah babak baru bagi Lia, dan juga mahkota grup.
Lia kemudian meminta Pak Tito untuk menyiapkan strategi litigasi yang agresif. Ia tahu bahwa Hendra, yang didorong Bu Dewi, pasti akan mencoba melawan di pengadilan, mungkin dengan menuduh Lia melakukan konspirasi atau pencemaran nama baik. Lia harus siap dengan setiap bukti, termasuk rekaman cemoohan Hendra dan Bu Dewi, serta semua bukti transfer dana rahasia dari Mahkota Group ke rekening Hendra. Strategi Lia berfokus pada dua hal. Pengamanan penuh aset, memastikan Hendra tidak memiliki klaim sedikitpun atas asetnya, menggunakan bukti perselingkuhan dan KDRT verbal sebagai alasan moral yang kuat untuk pengadilan. Penghancuran reputasi total, memastikan Hendra tidak hanya bangkrut secara finansial, tetapi juga karir. Audit internal yang sedang berjalan adalah kunci untuk mencapai hal ini. Malam itu, Hendra mencoba menghubungi Lia. Panggilan dari nomor tidak dikenal masuk ke ponsel Lia. "Lia, tolong angkat. Aku mohon." Suara Hendra terdengar putus asa. Lia mengangkatnya, suaranya dingin dan profesional. "Ini Lia, ada keperluan apa?" "Lia, tolong hentikan audit itu. Aku mohon. Aku bisa dipenjara. Aku salah, aku minta maaf. Aku menyesal sudah menghinamu. Aku menyesal tidak memilihmu di gala dinner itu." Hendra meratap. "Penyesalanmu terlambat, Hendra," jawab Lia datar. "Aku sudah memberimu bertahun-tahun kesempatan. Aku memberimu segalanya. Dan sebagai balasannya, kamu menginjak-injak harga diriku. Audit itu bukan urusanku, itu urusan mantan perusahaanmu. Itu adalah konsekuensi dari perilakumu sendiri. Hadapi saja." Lia menutup telepon. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, tetapi kepuasan yang dingin. Ancaman dari surat resmi dan audit internal adalah akhir yang setimpal bagi seorang pria yang menilai orang lain hanya dari penampilan. Ia kini telah mengamankan babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak di mana ia akan hidup dengan mahkota sejati, kecerdasan dan integritasnya. Setelah Lia memutus panggilan telepon putus asa dari Hendra, ia merasa seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi rasa bersalah, hanya fokus pada masa depan. Fase berikutnya dari strategi balas dendamnya bukanlah lagi soal konfrontasi pribadi, melainkan tentang pengukuhan identitas dan legitimasi di mata publik dan hukum. Gugatan cerai resmi telah dilayangkan oleh Pak Tito. Berkas tebal itu tidak hanya mencantumkan perselingkuhan Hendra dengan Siska sebagai alasan, tetapi juga menambahkan tuntutan atas KDRT verbal yang selama bertahun-tahun dilakukan Hendra dan Bu Dewi. KDRT verbal ini diperkuat dengan beberapa rekaman suara yang diam-diam dikumpulkan oleh Mila saat Bu Dewi dan Hendra secara terbuka meremehkan Lia. Lia ingin memastikan bahwa di mata pengadilan, ia tidak hanya meninggalkan suaminya, tetapi juga melarikan diri dari lingkungan yang toksik dan merendahkan. Di sisi lain, kehidupan Hendra dan Bu Dewi semakin terpuruk. Mereka kesulitan mencari pekerjaan karena berita pemecatan Hendra dan isu audit internal telah menyebar luas. Siska, yang kini juga menganggur, menolak semua panggilan Hendra, memastikan ia benar-benar memisahkan diri dari pria yang kini dicap bangkrut dan terhina. "Bagaimana mungkin Lia punya bukti rekaman? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang Mahkota Group?" Bu Dewi meraung di kontrakan mereka, meninju Hendra yang hanya bisa menunduk. "Aku tidak tahu, Bu. Dia sangat tertutup soal pekerjaannya. Aku selalu pikir dia hanya punya bisnis catering kecil-kecilan." Hendra menjawab, kini menyadari bahwa rahasia terbesar Lia bukanlah soal tidak bisa berdandan, melainkan soal kekayaan yang ia sembunyikan untuk menghindari keserakahan keluarganya. Dia punya Mahkota Group, restoran-restoran mewah itu, dan kita menghinanya setiap hari. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Bu Dewi menangis histeris. Penyesalan mereka sudah bercampur dengan kemarahan pada diri sendiri, karena telah menghancurkan satu-satunya sumber kemewahan mereka. Sementara itu, Lia mengambil langkah besar yang menjadi master stroke dalam rencana strateginya, pengungkapan resmi identitasnya. Di sebuah konferensi pers eksklusif yang diadakan di salah satu restoran andalan Mahkota Group, Lia tampil di hadapan media bisnis dan gaya hidup. Ia tidak datang sebagai istri Hendra yang terhina, tetapi sebagai CEO yang tegas dan berwibawa. Di sampingnya, berdiri Pak Tito, dan di belakangnya, Mila sebagai konsultan brandingnya. "Selamat pagi. Saya Lia,
Dan saya adalah CEO serta pendiri dari Mahkota Group, kata Lia, memulai pidatonya. Konferensi pers itu menjadi berita utama dalam hitungan jam. Media tidak hanya terkejut karena pemilik jaringan restoran raksasa itu adalah wanita yang selama ini jarang terekspos, tetapi juga karena waktu pengumumannya yang bertepatan dengan skandal Hendra. Mengapa baru sekarang Anda mengungkapkan identitas Anda, terutama setelah skandal yang melibatkan suami Anda? Tanya seorang reporter dengan berani. Lia tersenyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan kekuatan. Selama bertahun-tahun, saya memilih hidup sederhana dan tertutup untuk menjaga privasi. Saya ingin fokus membangun bisnis tanpa gangguan dari motivasi materialistis. Namun, ketika kerahasiaan itu disalahgunakan untuk merendahkan dan menghina harga diri saya merasa sudah waktunya kebenaran diungkapkan. Saya ingin membuktikan bahwa wanita yang dianggap tidak pandai dandan, bisa memiliki kekuatan dan kekayaan yang jauh melampaui standar dangkal yang ditetapkan orang lain. Lia kemudian secara terbuka mengkonfirmasi gugatan cerainya dan alasan dibaliknya. Ia tidak menyebut nama Hendra, tetapi ia berbicara tentang pentingnya menghargai pasangan dan tidak mengukur nilai seseorang dari penampilan atau uang. Saya meninggalkan pernikahan ini untuk menyelamatkan harga diri saya. Dan kini, saya mendedikasikan diri sepenuhnya pada bisnis saya. Tutup Lia. Dampak dari pengungkapan ini sangat masif. Reaksi publik, terutama wanita, langsung berpihak pada Lia. Ia menjadi simbol pemberdayaan wanita yang melawan peremehan. Hendra dan Bu Dewi, serta Siska, kini dicap sebagai pihak yang serakah dan dangkal. Posisi hukum, pengungkapan ini sangat menguntungkan di pengadilan. Hendra tidak lagi bisa mengklaim bahwa Lia merampas aset mereka, karena Lia membuktikan bahwa aset itu adalah aset bisnisnya sendiri yang disalahgunakan Hendra. Bukti perselingkuhan dan KDRT verbal semakin memperkuat posisi Lia. Tekanan pada Hendra menerima tekanan besar-besaran, bukan hanya dari pengadilan, tetapi juga dari pandangan publik. Ia tidak bisa melarikan diri dari skandal tersebut, karena Lia kini adalah berita nasional. Pengungkapan rahasia kekayaan Lia menjadi puncak tertinggi dari strategi balas dendamnya. Ia tidak hanya merusak citra Hendra, tetapi juga menggunakan kekayaannya untuk mengubah narasi. Bu Dewi yang melihat berita Lia di televisi, merasa sangat terpukul. Dia gila. Dia mempermalukan kita di depan seluruh Indonesia. Kita harus melawan, Hendra. Kita harus bilang ke pengadilan dia tidak waras. Hendra, yang sudah putus asa, tahu perlawanan itu sia-sia. Kita tidak punya uang, Bu. Kita tidak punya bukti. Dia punya pengacara terbaik dan dia punya uang tak terbatas. Kita sudah kalah, Bu. Kita sudah kalah sejak aku malu mengajaknya ke pesta itu. Lia, yang kini tengah mempersiapkan diri untuk sidang pertama, menerima bunga dan dukungan dari banyak pihak. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia akan memasuki ruang sidang bukan sebagai korban, tetapi sebagai CEO yang menuntut keadilan. Ia telah keluar dari sunyi dan kini bersinar di puncak karirnya, siap menanggalkan nama Mrs. Hendra untuk selamanya. Skandal antara Lia dan Hendra telah bertransformasi dari sekadar gosip kantor menjadi tontonan publik yang menarik. Sejak Lia secara resmi mengumumkan identitasnya sebagai CEO Mahkota Group dan mengajukan gugatan cerai, perhatian media sosial dan berita gaya hidup tertuju pada nasib Hendra dan Siska. Cerita ini menjadi perdebatan nasional. Narasi tentang kesetiaan, harga diri, dan bahaya meremehkan pasangan. Hendra dan Bu Dewi merasakan dampak penuh dari reaksi publik dan karma sosial ini. Hendra, yang dulunya sering mengkritik Lia karena dianggap kurang berkelas, kini harus menghadapi fakta bahwa ia dicap sebagai pria yang tidak memiliki integritas dan hanya mengincar harta. Dimanapun ia berada, mulai dari warung makan sederhana hingga antrean bus, ia selalu dikenali. Bisikan sinis, tatapan menghakimi, dan bahkan foto-fotonya yang diambil diam-diam selalu mengikuti. Hendra yang hidup dari citra, kini citranya hancur total. Aku tidak tahan lagi, Bu. Semua orang melihatku seolah aku penjahat. Keluh Hendra pada Bu Dewi, yang kini tampak jauh lebih tua dan kelelahan. Mereka berdua terpaksa menjual sedikit perhiasan peninggalan keluarga untuk bertahan hidup, karena Hendra tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bu Dewi sendiri mengalami hal yang sama. Lingkaran sosialnya yang elit dan sombong seketika menjauh.
Tidak ada lagi arisan mewah, tidak ada lagi undangan jamuan makan. Mereka yang dulu memuji-muji Hendra, kini mencemoohnya karena ketidakmampuannya mengurus keuangan dan perselingkuhannya. Bu Dewi menyadari, kehormatan yang ia cari selama ini ternyata bergantung pada kemewahan Lia, bukan pada status suaminya. Sementara itu, Siska juga tidak luput dari karma sosial. Setelah dipecat dari kantor, ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain. Namun identitasnya sebagai pelakor yang merusak rumah tangga CEO Mahkota Group selalu terendus. Bahkan, beberapa merek fashion yang dulu sempat ia gunakan untuk pamer, kini secara terbuka menyatakan tidak mau berkolaborasi dengannya. Hidup glamornya yang didasarkan pada uang Hendra dan penampilannya yang mencolok kini menjadi bumerang. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan masa depannya di dunia korporat. Di sisi lain, Lia bersinar terang. Dukungan dari publik menjadikannya ikon bisnis baru. Mahkota Group meluncurkan kampanye branding baru yang berfokus pada kualitas dan integritas, yang secara halus mengaitkan nilai-nilai ini dengan perjuangan Lia. Lia, yang tadinya hanya dikenal di lingkaran bisnis internal, kini menjadi role model yang dihormati. Sidang gugatan cerai pun dimulai. Pak Tito tampil luar biasa, menyajikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ia menunjukkan bukti-bukti transfer dana dari Mahkota Group ke rekening dan aset Hendra, membantah klaim Hendra bahwa ia mandiri secara finansial. Ia juga memutarkan rekaman audio cemoohan Hendra dan Bu Dewi, yang membuat hakim dan hadirin di ruang sidang terkejut. Saat di persidangan, Hendra mencoba melakukan pembelaan diri. Ia mengaku menyesal dan memohon Lia untuk memberinya kesempatan kedua. Yang Mulia, saya mengakui kesalahan saya. Saya hanya butuh satu kesempatan lagi. Saya tahu saya menghina Lia, tapi saya mencintainya. Saya akan bekerja keras. Saya akan berubah, kata Hendra, air matanya kini tampak tulus. Namun, Lia, yang duduk di samping Pak Tito, hanya menatap dingin. Ketika hakim memberinya kesempatan untuk menanggapi, Lia berbicara dengan suara yang tenang dan tegas. Yang Mulia Hakim, penyesalan adalah hal yang mudah diucapkan ketika seseorang telah kehilangan segalanya. Saya tidak meragukan air mata Tuan Hendra, tetapi penyesalan itu datang karena hilangnya aset, bukan hilangnya harga diri saya. Selama bertahun-tahun, saya dituntut untuk keluar dari hidupnya karena saya tidak pantas. Kini, saya sudah keluar, dan saya sudah membuktikan bahwa saya lebih dari pantas. Saya tidak mencari pasangan yang bergantung pada kemewahan saya. Saya mencari kehormatan. Dan saya tidak bisa menemukannya dalam pernikahan ini. Kesaksian Lia, ditambah dengan bukti perselingkuhan dan KDRT verbal, membuat posisi Hendra tak tertolong. Hakim terlihat sangat mempertimbangkan aspek moral dan peremehan yang telah dilakukan Hendra. Dalam proses kesaksian, Mila juga dihadirkan. Ia bersaksi tentang bagaimana Hendra dan Bu Dewi berulang kali menjatuhkan mental Lia, dan bagaimana ia membantu Lia menyembunyikan kekayaannya, karena takut Hendra hanya akan memanfaatkannya. Kesaksian Mila memberikan dimensi emosional yang mendalam terhadap kasus ini, menunjukkan bahwa penderitaan Lia bukanlah rekayasa. Di sisi lain, Siska tidak berani hadir di persidangan, menambah kesan bahwa Hendra ditinggalkan sepenuhnya. Bu Dewi hadir, tetapi ia hanya bisa menunduk malu. Tidak berani mengangkat kepala melihat Lia yang kini berdiri sebagai wanita yang kuat dan berwibawa. Sidang pun ditutup, dengan pengumuman bahwa keputusan akhir akan dibacakan pada sidang berikutnya. Namun, hasil akhirnya sudah terlihat jelas. Reaksi publik dan karma sosial telah lebih dulu menghukum Hendra dan Siska, jauh sebelum palu hakim diketuk. Mereka kehilangan lebih dari sekadar uang. Mereka kehilangan martabat dan tempat di masyarakat. Hari pembacaan putusan sidang cerai akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh awak media dan masyarakat yang tertarik dengan kasus yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap budaya meremehkan pasangan. Lia hadir dengan tenang dan elegan, didampingi oleh Pak Tito dan Mila. Di sudut lain, Hendra dan Bu Dewi duduk dengan kepala tertunduk. Mereka tampak lusuh, kontras dengan kilauan lampu sorot kamera yang mengarah pada Lia. Siska tidak terlihat. Ia memilih menghilang sepenuhnya dari sorotan. Sebelum hakim membacakan putusan, ia memberikan kesempatan terakhir kepada Hendra dan Bu Dewi untuk menyampaikan sepatah kata. Ini adalah momen terakhir Hendra untuk bicara, bukan sebagai suami, melainkan sebagai seorang yang hancur.
Hendra berdiri, tubuhnya gemetar. Ia tidak lagi berusaha berpura-pura atau berbohong. Ia menatap Lia, mata yang dulu penuh ejekan kini dipenuhi air mata penyesalan yang mendalam. Penyesalan itu lahir dari kehilangan yang nyata, dari kesadaran bahwa ia telah membuang permata demi kesombongan. Yang Mulia Hakim, dan Lia, suara Hendra serak, memecah keheningan. Saya tidak akan membantah semua bukti yang disajikan. Semuanya benar. Saya telah hidup dalam kebohongan. Saya tidak pernah benar-benar mencintai Lia. Saya mencintai citra yang bisa saya dapatkan dari uang saya, dan saya menghina Lia karena penampilan sederhananya. Hendra menarik napas dalam-dalam. Saya sangat menyesal, Lia. Bukan hanya karena saya kehilangan mobil, rumah, dan pekerjaan. Tapi karena saya baru sadar betapa bodoh dan dangkalnya saya. Saya mengira kehormatan ada pada jas mahal dan kartu kredit. Tapi kehormatan yang sebenarnya ada pada wanita yang selama ini saya permalukan. Saya tahu permintaan maaf saya tidak akan mengubah apapun, dan saya pantas mendapatkan karma ini. Saya hanya berharap, suatu hari, kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati. Tangisan Hendra terdengar pilu. Seluruh hadirin, termasuk media, terpaku. Itu adalah pengakuan penyesalan yang jujur dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Giliran Bu Dewi. Bu Dewi berdiri dengan susah payah. Ia tampak renta dan rapuh. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak layu. Lia, ibu minta maaf, kata Bu Dewi lirih. Ibu buta, Bu. Ibu selalu mengira kekayaan itu harus terlihat. Ibu selalu membandingkanmu dengan Siska. Ibu meremehkanmu, Bu. Ibu ikut-ikutan meminta kamu keluar dari hidup kami. Ibu menyesal karena telah mengizinkan anak ibu berbuat dosa. Sekarang, kami mendapatkan balasan setimpal. Kami tidak punya apa-apa. Ibu kehilangan semua teman, semua harga diri. Kami memang pantas miskin. Ibu hanya minta satu hal, Lia, maafkan Hendra, dan maafkan ibu. Semoga kamu bahagia. Pengakuan penyesalan yang datang dari Bu Dewi ini menyentuh hati Lia. Bukan karena Lia mencari belas kasihan, tetapi karena ia melihat kebenaran dalam kata-kata Bu Dewi. Dendamnya terbayar lunas. Mereka tidak hanya dihukum secara material, tetapi juga secara moral. Hakim kemudian mengambil alih dan membacakan putusan. Setelah menimbang semua bukti perselingkuhan, KDRT verbal, dan pengakuan jujur dari Tuan Hendra di sidang terakhir ini, Pengadilan Agama memutuskan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Lia. Perkawinan antara Lia dan Hendra secara resmi diputus karena alasan perselingkuhan dan KDRT. Semua harta yang didaftarkan atas nama Mahkota Group sepenuhnya menjadi hak penggugat. Tergugat tidak berhak atas tuntutan harta gonogini apapun, mengingat adanya bukti pelanggaran etika perkawinan yang serius dan bukti bahwa harta yang diklaim tergugat adalah aset bisnis penggugat. Memerintahkan Tuan Hendra untuk membayar ganti rugi non-material kepada Lia, yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonominya saat ini, sebagai hukuman atas KDRT verbal yang dilakukan. Palu hakim diketuk 3 kali, menandai berakhirnya pernikahan Lia dan Hendra. Lia resmi menjadi wanita merdeka, tidak lagi terikat dengan pria yang telah menghinanya. Ia menoleh ke arah Hendra dan Bu Dewi, yang kini benar-benar menangis. Lia tidak mendekat, tetapi ia memandang mereka dengan tatapan yang damai, seolah mengatakan, perjuangan ini sudah selesai. Lia keluar dari ruang sidang, disambut sorak-sorai media dan senyum bangga dari Mila dan Pak Tito. Ia sudah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, kehormatan, harga diri, dan kebebasan. Sementara di belakangnya, Hendra dan Bu Dewi ditinggalkan dalam penyesalan yang pahit, menyadari bahwa harga kesombongan mereka jauh lebih mahal daripada seluruh aset Mahkota Group. Beberapa bulan telah berlalu sejak palu hakim diketuk, mengakhiri kisah pahit pernikahan Lia dan Hendra. Bagi Lia, perceraian itu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak terindahnya. Ia kini sepenuhnya fokus pada Mahkota Group, yang mengalami pertumbuhan pesat berkat publisitas positif dari kisahnya. Ia tampil di sampul majalah bisnis, menjadi pembicara inspiratif, dan menjelma menjadi ikon pengusaha wanita yang sukses, berwibawa, dan dihormati. Ia akhirnya hidup dengan mahkota sejati di puncak karir yang ia bangun sendiri.
Lia pindah dari rumah yang menyimpan kenangan buruk itu. Ia membeli sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota, yang melambangkan kebebasan dan kekuatannya. Rumah barunya ini tidak lagi didekorasi untuk menyenangkan selera suaminya, melainkan untuk kenyamanan dan ketenangan dirinya. Mila tetap menjadi sahabat karibnya dan kini menjadi direktur branding Mahkota Group, memastikan citra Lia selalu terawat, bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk merefleksikan kekuatan internalnya. Suatu sore, saat Lia sedang menghadiri launching cabang baru restorannya, seorang reporter mengajukan pertanyaan tentang masa lalunya. Bu Lia, setelah semua yang terjadi, apakah Anda pernah bertemu atau mendengar kabar tentang mantan suami Anda, Hendra, dan Bu Dewi? Lia tersenyum lembut. Saya sudah menutup buku itu. Namun, saya mendoakan mereka. Saya harap mereka menemukan kedamaian dan menyadari bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh aset atau penampilan. Saya fokus pada masa depan saya dan pertumbuhan perusahaan saya. Kenyataannya, kabar tentang Hendra dan Bu Dewi memang sampai ke telinga Lia melalui Pak Tito. Setelah sidang terakhir, Hendra benar-benar kesulitan mendapatkan pekerjaan. Reputasinya sudah rusak total, dan pengadilan memaksanya untuk membayar ganti rugi non-material kepada Lia, meski jumlahnya kecil. Ia kini bekerja serabutan, menyadari betapa rentannya hidup yang hanya bergantung pada citra palsu. Bu Dewi terpaksa menjual semua perhiasannya dan kini tinggal di pinggiran kota, hidup dalam kesederhanaan yang ironisnya selalu ia hina. Penyesalan mereka tulus, tetapi sudah terlambat. Mereka membayar mahal untuk kesombongan mereka. Lia tidak lagi merasakan dendam. Ia telah membuktikan kepada Hendra, Bu Dewi, dan juga kepada dirinya sendiri, bahwa wanita yang dicap tidak pandai dandan, bisa memiliki kekayaan, kecerdasan, dan harga diri yang jauh melampaui siapapun yang meremehkannya. Ia berhasil mengubah kutukan menjadi kekuatan. Naila resmi bercerai dari Edo, sukses dalam karirnya, sementara Bu Hani dan Edo jatuh miskin dan menyesali perbuatan mereka. Beberapa tahun kemudian, Lia berada di puncak kesuksesan. Bisnisnya berkembang ke mancanegara. Ia tidak lagi mencari cinta, tetapi cinta yang otentik datang menghampirinya. Ia bertemu dengan seorang pengusaha yang menghargai kecerdasan, integritas, dan tawa tulusnya, bukan penampilannya semata. Lia, yang dulu takut dihakimi karena kesederhanaannya, kini justru dipuja karena otentisitasnya. Ia akhirnya menyadari bahwa mahkota sejati yang ia cari bukanlah perhiasan atau gaun mahal, tetapi rasa percaya diri yang lahir dari kerja keras dan keberanian untuk berdiri tegak setelah diinjak-injak. Lia tidak pernah mengulang kesalahan Hendra. Ia membangun hubungan barunya di atas dasar kejujuran dan rasa saling menghargai, memastikan bahwa kekayaannya tidak akan pernah menjadi alat untuk mengendalikan, melainkan hanya sebagai bonus dari sebuah kehidupan yang sudah ia menangkan. Ia telah berhasil mempermalukan mantan suami dan gundiknya di depan semua teman kantor, bukan dengan gaun termahal, tetapi dengan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, pemilik segalanya yang mereka inginkan. Ia membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak dapat diukur oleh riasan, tetapi oleh kekuatannya. Nilai dan harga diri seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh penampilan luar, riasan, atau gaun mahal. Nilai sejati terletak pada kecerdasan, integritas, dan keberaniannya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari bungkus luarnya, karena di baliknya mungkin tersembunyi mahkota sejati yang jauh lebih berharga dari segalanya.